tremendous flash of light which will appear in the sky. With our alarm set for 2:30 a.m., Ed would leave at 3:15. We did not want to allow much time. We did not want to say goodbye. Halo semua, selamat bergabung lagi di session kali ini. Pada session kali ini saya masih tetap akan membahas tentang film Oppenheimer ya. Tidak akan membahas tentang filmnya sendiri, tapi tentang kejadian yang berkaitan dengan itu. Jadi yang sudah pernah menonton filmnya tentunya tahu ini tentang bagaimana Amerika pertama kali membuat bom atom dan kemudian melakukan pengetesan dan kemudian meledakkannya di Jepang ya pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, ada beberapa istilah di film itu yang mungkin asing buat beberapa orang ya. Nah, saya akan mencoba membicarakan beberapa istilah-istilah tersebut dan memberikan penjelasan tentang apa artinya. Setelah itu saya juga akan menjelaskan bagaimana reaksi nuklir itu terjadi sehingga bisa menciptakan ledakan yang segitu dahsyat ya. Nah, untuk mengerti itu semua tentunya kita harus mulai dari dasar, yaitu mereview lagi apa yang kita ketahui tentang atom. Kita semua tentu sudah pernah melihat gambar atom ya, ini bukan gambar sebenarnya, tapi ini hanyalah representasi dari struktur atom. Atom itu terdiri dari banyak sekali elemen di dalamnya ya, tapi bisa kita sederhanakan saja menjadi 3. Yang pertama itu adalah proton ya. Proton ini memiliki muatan positif, kemudian ada neutron. Neutron ini tidak memiliki muatan, dia netral. Nah, proton dan neutron ini membentuk apa yang disebut inti atom. Kemudian di luar itu ada yang namanya elektron. Jadi elektron ini berputar-putar mengelilingi inti atom. Ya, dan elektron ini memiliki muatan negatif. Nah, ini adalah struktur basic ya dari atom. Ada berbagai macam atom. Semuanya tertulis di dalam apa yang disebut tabel periodik ini ya. Yang sudah pernah belajar fisika atau kimia tentu masih ingat yang namanya tabel periodik ini. Di sini tercatat semua elemen yang pernah ditemukan. Setiap elemen yang ada di tabel ini itu memiliki berbagai varian. Nah, saya akan jelaskan apa yang dimaksud ya. Kita pakai atom hidrogen saja ya, ini atom yang paling sederhana. Ini tiga-tiganya adalah atom hidrogen. Kita lihat semuanya memiliki jumlah proton 1 ya. Tapi mereka memiliki jumlah neutron yang berbeda. Ya, ini varian pertama adalah protium, dia memiliki 1 proton tapi tidak memiliki neutron. Dan kemudian ada 1 elektron. 1 elektron ini menyeimbangkan proton ya, karena proton positif, elektron negatif, sehingga total muatannya itu adalah 0. Varian yang pertama ini disebut protium ya. Kemudian varian yang kedua ini memiliki 1 neutron. Ya, ini disebut deuterium. Sedangkan varian yang ketiga itu memiliki 2 neutron. Jadi 1 proton, 2 neutron. Ini disebut tritium. Ya, jadi ini adalah 3 varian dari hidrogen. Dalam ilmu fisika, 3 varian atom ini disebut dengan isotop atau isotopes dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini penting untuk dipahami karena ini menjadi dasar nanti pemahaman tentang reaksi nuklir. Dalam reaksi nuklir, elemen yang dipakai itu elemen yang bersifat radioaktif. Itu artinya elemen-elemen yang lebih mudah melepaskan partikel-partikelnya dari dalam atom itu sendiri ya. Salah satu elemen yang paling sering dipakai dalam reaksi nuklir itu adalah uranium. Dan uranium juga memiliki berbagai isotop ya. Isotop yang paling banyak terdapat di alam itu adalah uranium-238. Dia ini memiliki 92 proton dan 146 neutron. Tapi uranium-238 ini termasuk yang stabil di antara berbagai isotop uranium ya. Jadi ini agak susah kalau dipakai untuk reaksi nuklir karena dia sangat stabil sehingga sulit dipecah gitu ya. Yang sering dipakai itu adalah uranium-235. Ini salah satu dari beberapa isotop uranium ya. Nah, uranium-235 ini sama-sama memiliki 92 proton, tapi memiliki hanya 143 neutron. Jadi ada 3 neutron yang hilang
ya dari uranium-235 ini. Uranium-235 ini menjadi salah satu pilihan dalam reaksi nuklir. Tapi uranium-235 ini tidak banyak ada di alam ya, jadi agak sulit mengumpulkannya dari alam sehingga dia harus diproduksi. Nah, di dalam film Oppenheimer itu beberapa kali kita dengar pembicaraan tentang produksi uranium ya. Nanti kita akan bicarakan lagi lebih lanjut. Nah, selain uranium ada beberapa lagi elemen yang bisa juga dipakai dalam reaksi kimia. Selain uranium dan plutonium, isotop lain yang memiliki sifat radioaktif itu bisa barium, bisa karbon juga bisa ya, tergantung dari isotopnya. Tapi tidak semua itu bisa dipakai untuk menciptakan energi yang besar ya, seperti yang diinginkan dalam suatu bom ya. Prinsip dasar yang dipakai untuk menciptakan suatu bom itu adalah apa yang disebut nuclear fission atau fisi nuklir. Saya akan jelaskan sedikit apa artinya ya. Nuclear fission itu adalah proses di mana suatu atom yang bersifat radioaktif itu dipecah menjadi dua atom yang lebih kecil. Nah, bagaimana itu dilakukan? Ya, kita lihat ini contohnya ya. Misalnya ini adalah isotop uranium-235. Nah, untuk memecah atom uranium ini biasanya ditembakkan neutron. Neutron ini tidak memiliki muatan ya, jadi dia bisa ditembakkan tanpa ada resistansi dari atomnya ini. Kalau kita memakai misalnya proton itu kalau ditembakkan dia akan ditolak karena proton itu memiliki muatan positif, sedangkan inti atom ini juga muatan positif. Jadi positif dengan positif itu akan saling tolak menolak ya. Jadi agak susah kalau menembak dengan proton. Tapi lebih mudah menembak dengan neutron. Nah, ketika ditembakkan yang terjadi adalah sekarang atom ini menjadi tidak stabil karena dia kelebihan neutron. Ya, jadi dia cenderung untuk membelah diri. Ya, ini membelah terjadinya cepat sekali ya. Nah, ini yang disebut proses fission ya, atau fisi nuklir. Ya, nuclear fission. Jadi atom ini membelah menjadi dua atom yang lebih kecil. Dalam hal ini kebetulan di sini kripton dan barium ya. Nah, atomnya itu tidak mesti kripton dan barium, dia bisa menjadi atom lain ya. Jadi dia menjadi atom apa itu tidak selalu bisa diprediksi. Nah, selain dua atom ini, dia juga melepaskan neutron ya. Jadi ada beberapa neutron yang terlepas dari atom ini kemudian keluar ya. Kemudian dia terbang bebas istilahnya begitu ya. Nah, ini proses ini yang disebut fission ya, jadi pembelahan atom ya. Nah, ini neutron yang dilepas ini penting ya. Nanti saya akan jelaskan apa perannya dalam reaksi berantai ya. Nah, kemudian bagaimana ini bisa menciptakan energi? Ya, ini akan saya coba jelaskan sekarang dan ini akan sedikit lebih teknis ya, lebih detail. Jadi mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan tidak terlalu rumit ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses fission ini bisa menghasilkan energi ya. Nah, ini adalah persamaan dari proses fission yang tadi saya tunjukkan ya, dari uranium tadi. Jadi, sebelum proses fission terjadi, kita memiliki uranium-235, kemudian akan ditumbuk dengan satu neutron. Itu akan menghasilkan suatu isotop yang sementara, yaitu uranium-236, karena dia ada tambahan neutron di dalamnya. Nah, ini tidak stabil, kemudian akan membelah diri melalui proses fission tadi, dan akan menghasilkan barium dan kryptonium ditambah 3 neutron, yang tadi sudah kita lihat dalam gambar ya. Nah, ini sebelum terjadi proses fission, tentunya elemen ini ya memiliki massa ya, jadi kita sebut saja itu massa sebelum fission. Nah, setelah terjadi fission, ketiga jenis elemen yang tercipta ini, barium, krypton, dan 3 neutron, tentunya juga memiliki massa, dan kita bisa tambahkan massa barium, massa krypton dengan massa neutron. Ya, kita sebut massanya itu adalah massa M after, yang setelah. Dari pengujian di laboratorium, itu bisa diukur bahwa massa setelah terjadi fission itu, dia lebih kecil dari massa sebelum fission. Jadi artinya massanya berkurang.
Jadi ada massa yang hilang. Dan itu kan tidak mungkin dari hukum kekekalan massa. Massa itu harus selalu tetap tidak boleh berubah. Nah, massa yang hilang itu kemana? Jadi massa yang hilang itu ke sini nih. Ya. Ini adalah persamaan Einstein, ya, yang sangat terkenal itu. Jadi massa yang hilang selama proses fission ini dikonversi menjadi energi melalui persamaan ini. Jadi mass, ini massa yang hilang ini ya. Dan ini jumlahnya kecil sekali. Ya, untuk satu isotop itu kecil sekali karena massa dari isotop itu kan 10 pangkat minus 30-an ya kalau nggak salah ya. Jadi kecil sekali, subatomik. Jadi perbedaan massa ini sebetulnya kecil, tapi karena dikalikan dengan parameter C ini adalah kecepatan cahaya dan ini nilainya besar. Jadi energi yang dihasilkan dari proses fission ini itu jumlahnya besar sekali. Nah, sekarang bayangkan seandainya kita memiliki tidak hanya satu isotop, tapi banyak isotop lain. Nah, yang akan terjadi adalah fission yang pertama ini akan menghasilkan 3 neutron, dan 3 neutron ini bisa menumbuk isotop-isotop lain yang ada di belakangnya, istilahnya gitu, yang ada di sekitarnya. Dan ini akan menciptakan terjadinya fission berikutnya. Dan demikian ya, fission yang ini juga akan menghasilkan neutron, dan neutron ini juga akan menumbuk isotop yang berikutnya. Jadi kejadian ini terjadi beruntun secara berantai. Ini adalah yang disebut reaksi berantai atau fission chain reaction. Tidak semua neutron yang lepas ini kemudian akan menumbuk isotop yang lain ya. Nah, neutron ini kalau dia tidak bisa menemukan ada isotop yang dia bisa tumbuk, tentunya dia akan lepas, dia menghilang saja ke atmosfer begitu ya. Nah, jadi kita bayangkan setiap satu mata rantai ini menghasilkan sekian banyak energi. Jadi kalau kita memiliki fission yang beruntun seperti ini, bayangkan jumlah energi yang dihasilkan ya. Dan itulah yang disebut energi nuklir, dan itu yang dilihat sebagai ledakan yang besar itu ya. Oke, seperti sudah saya jelaskan tadi, tidak semua neutron yang keluar dari fission itu akan menumbuk isotop berikutnya ya, karena itu akan tergantung dari berapa banyak isotop yang ada di dalam chamber of reaction ini ya. Jadi kalau jumlah massa isotopnya itu tidak banyak ya, ada resiko bahwa ledakan berantai itu tidak akan terjadi karena kebanyakan neutronnya itu akan lepas sehingga reaksi berantainya itu berhenti gitu ya. Nah, ini kondisi yang disebut subcritical mass. Jadi massa dari isotop itu tidak mencukupi atau di bawah satu nilai minimum ya, atau nilai critical. Nah, dalam kasus ini tidak akan terjadi reaksi berantai yang bisa menghasilkan ledakan yang besar. Nah, untuk bisa menjamin terjadinya ledakan yang berkelanjutan, dibutuhkan satu jumlah massa yang minimum yang harus dipenuhi. Nah, ini disebut critical mass. Jadi kalau jumlah massanya sudah melebihi dari critical mass ini, dia secara probabilistik ya, secara probabilitas itu bisa memiliki kemungkinan jauh lebih besar. Nah, jika critical mass itu tercapai, dia akan tercapai ledakan yang diinginkan. Untuk menambah tinggi probabilitas terjadinya reaksi berantai, bisa juga dipakai atau ditambahkan apa yang disebut nuklir reflektor. Itu adalah suatu material yang dipakai untuk membungkus inti atom ini. Jadi kalau ada neutron yang tidak menumbuk isotop di dalam, kemudian akan mencoba melarikan diri, itu akan dipantulkan kembali oleh reflektor ini sehingga dia masuk lagi ke dalam ruang pembakaran ini, sehingga dia bisa menumbuk isotop berikutnya, jadi akan menambah probabilitas terjadinya chain reaction. Nuklir reflektor ini dipakai ya di dalam bom yang diledakkan di Manhattan Project itu ya, di Los Alamos. Jadi ketika mereka pertama kali meledakkan bom itu dalam pengujian, itu sudah memakai nuklir reflektor di dalamnya. Nah, sistem ini akan menjamin terjadinya ledakan yang diinginkan. Nah, di dalam film Oppenheimer itu ada beberapa adegan di mana ditunjukkan bahwa Oppenheimer itu memasukkan kelereng ke dalam bejana gelas ini ya. Jadi ada dua, yang satu ini adalah gelas wine sebetulnya ya.
Nah, kelereng ini apa sebetulnya? Dia sedang menghitung apa? Nah, ini dia sedang menghitung jumlah isotop yang sudah berhasil diproduksi. Jadi yang besar ini, wadah yang besar ini melambangkan uranium 235. Sedangkan gelas wine ini melambangkan plutonium. Plutonium itu bisa menghasilkan energi yang lebih besar sehingga massa yang dibutuhkan itu tidak sebanyak yang dibutuhkan untuk uranium ya. Bom yang diledakkan di Manhattan Project itu, di Los Alamos itu memakai plutonium. Ya, sedangkan yang memakai uranium itu tidak pernah dites. Ini langsung dijatuhkan di Hiroshima ya. Nah, ini adalah dua bom yang dipakai di Jepang itu. Yang pertama ini yang dijatuhkan di Hiroshima, ini diberi nickname Little Boy. Ya, ini memakai uranium 235. Kemudian dia didetonasi dengan menggunakan sistem yang disebut gun type. Nah, ini detonasinya dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Kemudian dia akan menghantam uranium 235 ini sehingga menciptakan ledakan nuklir tersebut ya. Sedangkan yang kedua ini dikasih nickname Fat Man, ini dijatuhkan di Nagasaki. Ya, ini mirip dengan bom yang diuji di Manhattan Project itu ya, di Los Alamos. Itu sistemnya mirip dengan ini. Nah, ini diledakkan dengan sistem detonasi yang berbeda ya. Jadi ini memakai sistem yang namanya implosion. Jadi inti atomnya itu di dalam. Ini plutonium 239. Ini juga isotop plutonium yang sulit diproduksi ya, sehingga membutuhkan waktu bagi tim Manhattan Project itu bisa menghasilkan plutonium ini sampai critical mass yang diinginkan. Nah, ini diledakkan dengan cara berbeda, yaitu dengan sistem memakai sphere atau bola. Ya, diledakkan, kemudian bola ini kemudian ledakan dari luar ini akan menekan inti atom, ya, sehingga dia tekanannya lebih besar, kemudian barulah terjadi fission di dalam sini. Ya, ini kekuatannya lebih besar ya dibandingkan dengan sistem yang dipakai di Little Boy ini ya. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya mengenai bagaimana chain reaction itu terjadi. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini yang menonton film itu nanti akan lebih bisa mengikuti alur ceritanya dan memahami istilah-istilah yang diucapkan oleh para aktornya ya. Sekian saja saya rasa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya.